Gadis ini sedang bermain di halaman dan tiba-tiba mengetahui rumah tetangganya terbakar. Dia bergegas ke rumah untuk mencari ibunya. Dan ibunya langsung berlari untuk melihat rumah tetangga sudah menjadi api. Tetapi ketika dia menelepon melihat seorang pria yang tidak peduli dengan anak-anak mereka. Tetapi dia memindahkan mobil favoritnya. Ketika dia terkejut, pria itu kembali mengambil kunci di mobil dan berlari lagi untuk menghancurkan kaca jendela. Ingin melewati jendela untuk pergi ke rumah untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi karena api besar, meskipun pria itu ingin bergegas tetapi tidak dapat menemukan jalan. Beberapa saat kemudian truk pemadam kebakaran datang sangat cepat memadamkan api. Sayang, ketiga anaknya meninggal dalam kebakaran. Setelah itu polisi masuk ke dalam untuk penyelidikan. Kemudian menemukan kebenaran dan mengejutkan orang-orang. Kebakaran ini bukan insiden yang tidak diinginkan. Mereka melihat lantai kamar bayi. Tidak hanya menemukan jejak minyak tanah tetapi juga mengarah keluar pintu dengan mengejutkan juga mengunci pintu belakang. Ini jelas pembunuhan. Polisi segera bertanya kepada pasangan itu melakukan apa saat terjadi kebakaran. Dan ternyata Julie saat ini pengangguran. Keluarga sudah lama bangkrut. Biasanya Tassi akan bekerja lembur untuk mempertahankan hidup. Dan Julie tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak mereka. Semua hari-hari berlanjut. Hari ini pria seharusnya berada di rumah untuk menjaga anak-anak tetapi tidak hanya bermain-main sepanjang malam. Ada juga aroma parfum wanita. Kemudian mereka bertengkar. Kemudian Tassi kembali bekerja seperti Julie mengirim 3 anak-anak tidur. Minum sebotol bir lalu tidur. Tapi keesokan harinya Julie tiba-tiba mendengar teriakan putri sulungnya. Cepatlah ke kamarmu untuk melihat. Saat ini rumah itu terbakar. Dia tidak keberatan menabrak kamar bayi. Dia ingin menyelamatkan 3 anak dari api. Tapi dia menemukan gadis yang lebih tua itu tidak ada di tempat tidur. Segera pergi menyelamatkan 2 anak perempuan kembar. Tapi melihat diriku sendiri tidak bisa bernapas lagi. Julie ingin keluar untuk mencari udara segar. Terus memikirkan bagaimana anak-anaknya kemudian seperti sebelumnya. Setelah polisi memahami seluruh proses kebakaran tetapi tidak mempercayai kesaksian Julie. Karena dia pernah menjadi penjahat. Hari berikutnya mereka baru saja merayakan pemakaman untuk anak-anaknya. Dalam perjalanan pulang polisi dengan sia-sia mengejarnya langsung atas pembunuhan. Lalu mengurungnya di penjara hanya beberapa hari. Julius membunuh anaknya dengan cepat menjadi fokus diskusi tahanan. Dan juga memberinya nama panggilan dan pembunuh muda pengacara membelanya secara gratis bahkan membujuknya untuk mengakui kesalahannya. Julie tidak ingin mengaku bersalah tetapi tidak bisa mengundang pengacara lain. Kedipan mata telah tiba di pengadilan. Tetangga Julie mengkritik lebih baik bergerak mobil favoritmu dan tidak menyelamatkan anak-anaknya. Polisi juga mencantumkan semua bukti yang membuat orang-orang membangun rambut mereka. Membuktikan Julie tidak sama dengan binatang tahanan. Berbagi kamar dengannya juga diundang oleh abogados. Kepada jaksa tahanan menunjukkan bahwa Julie membawa seluruh proses kasus di depan kesaksian. Laki-laki ini pengacara pembela. Tidak keberatan Julie segera berdiri mengatakan bahwa semua orang ini berbicara omong kosong. Tetapi hakim pada dasarnya tidak mendengarnya menjelaskan. Itu adalah Tassi istrinya untuk bersaksi tetapi dia sangat konsisten melindungi suaminya. Dia bilang meskipun suaminya memiliki tindakan kekerasan. Tetapi dia sangat mencintai anak-anaknya. Benar-benar tidak pernah melakukan hal semacam ini menghadapi segala macam bukti yang harus dilakukan. Bahkan jika dia percaya suaminya akan berakhir membuat keputusan. Kemudian menguncinya di sel hukuman mati dan pembunuh menyukainya. Tidak hanya menjadi objek penyiksaan para tahanan bahkan polisi menganggapnya sebagai duri di matanya. Benar-benar tidak tahan kemudian memutuskan untuk menemukan pembantu hukum dan kirim kasus ke pengadilan senior. Namun asisten pengacara juga menyatakan dikhianati oleh pengacara pembela tetapi kasus saat ini telah bersalah. Sehingga peluangnya sekarang sangat rapuh. Dia hanya dapat memberikan beberapa buku hukum saya menangani kasus Anda. Ini membuat Julie tidak lulus sekolah dasar karena untuk kesempatan berputar saya mulai merefleksikan buku-buku di penerbit juga tidak mengerti jenis buku ini telah selama 7 tahun terakhir.
Hari ini dia mengkhususkan diri dalam membela tahanan kematian dan tiba-tiba menerima satu surat misterius. Segera setelah aku membukanya, anak yang mengejutkan mengirim surat yang mengatakan ingin melihatnya setelah mengetahui apa yang telah dialami. Muncul perasaan seperti itu sehingga aku tidak sabar lagi untuk pergi ke penjara. Tanyakan Julie untuk detailnya. Olseved kemudian membawa catatan sidang akuisisi. Mulailah mempelajari setiap proses bukti. Dia menemukan bahwa sebagian besar tahap membuat kesalahan yang tak termaafkan. Yang pertama adalah kesaksian tetangga yang terekam di TKP. Julie saat itu ingin bergegas menyelamatkan anak-anaknya. Tapi ketika tetangga bersaksi di pengadilan sekali lagi memberikan kesaksian yang sepenuhnya berlawanan. Hal yang paling kejam adalah pengacara untuk membelanya. Karena Anda ingin menyimpan reputasi buruk untuk diri sendiri, menjual kliennya secara langsung. Yang paling membingungkan adalah teman di penjara itu benar-benar tidak diketahui untuk Julie. Saya tidak tahu mengapa saya menyaksikannya. Jadi dia langsung pergi untuk menemukan penjara itu. Ero memintanya untuk meringankan dirinya sendiri dan baru saja menerima suap dari pengacara dan menonjol. Lihat penampilan pelarian lawan mengambil kesempatan untuk menempa besi sementara masih hangat ingin meyakinkan lawan untuk menonjolkan kebenaran. Sebagai hasilnya atau lawan langsung menolak tetapi Lisette tidak tahu menyerah meskipun tidak dapat menemukan bukti baru. Tetapi menghubungi radio berpengaruh. Ketika mengeluh kepada Julie melalui radio Julie juga menerima kegagalan. Akhir seminggu lagi dia dieksekusi karena tidak menyia-nyiakan kebaikan Elizabeth. Julie mengaku bahwa dia juga selingkuh kepada semua orang yang peduli padanya. Ternyata api terjadi, tidak langsung berlari ke kamar bayi. Karena kemudian ketika ia berlari ke pintu, anak-anak ditemukan di rumah dan tidak bisa bertahan lagi. Jadi ternyata dia lari. Jadi aku selalu merasa seperti itu. Hari ini doa saya telah tiba. Aku tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berguna lagi. Tapi Les Devet masih belum menyerah. Biarkan Julie berdiri lagi. Dia pergi ke istrinya selama bertahun-tahun tanpa bertemu. Saya ingin memberitahu istri untuk menghibur suaminya. Hasilnya ditolak tanpa rodeo. Tapi setelah Elizabeth kembali ke rumah, anak itu mengatakan kabar baik. Ahli kompeten yang selalu ingin dihubungi. Terakhir kali dia menelepon kembali. Kemudian dia datang ke rumahnya. Setelah mendengar pendapat profesionalnya benar-benar berlawanan dibandingkan dengan apa yang polisi simpulkan. Para ahli cukup yakin tentang kebakaran ini tidak diciptakan oleh sang pencipta. Karena bentuk UV muncul di dinding dan sisa-sisa kebocoran gas ada jejak yang ditemukan polisi di lantai juga bukan karena bahan bakar. Karena setelah bensin tidak akan menghemat jejak dan bensin menyebar ke arah pintu. Sebenarnya ada botol bensin di pintu sembarangan atau Julie dan kulkas setelah tutup pintu. Saat itu tidak bisa langsung diusir karena karpet di bawah kulkas tidak ada jejak maka dari awal kulkas diletakkan di pintu. Mengambil laporan penilaian ahli membawa bukti terakhir dan segera meminta rekan-rekan tentang akuisisi mengusulkan membuka kembali kasus Julie. Alhasil akuisisi langsung ditolak karena pengacara saat itu memiliki tangan menutupi langit. Kedipan mata satu telah mencapai tanggal eksekusi sidang sekarang. Tinggal berjam-jam sekarang tidak memiliki cara lain. Sendirian saya harus pergi ke akuisisi untuk meninjau hasilnya. Terlalu buru-buru sayangnya saya mengalami kecelakaan parah. Tulang belakang terluka parah setengah lainnya dari hidup saya hanya bisa berada di kursi roda dan Julie dimasukkan ke dalam hukuman kematian. Pada akhirnya masih tidak bisa melarikan diri dari bencana dengan kebencian. Film ini diulang kembali dari kisah nyata. Hari-hari berikutnya di bawah upaya berkelanjutan dari keluarga dan mereka. Akhirnya dalam Julie diselesaikan secara tidak adil. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikan terus video-video lainnya di RS Studio.